Selamat pagi, Pak Dion dan teman-teman sekalian. Sebentar, kami akan memberikan analisis kami tentang aplikasi Tokopedia berdasarkan kesesuaian 10 prinsip desain dan user experience. Oke, pertama, nama saya Matthew Alan Reynaldo dari NIM 19.625.131. Lanjutkan dengan teman saya. Saya David Christian dari NIM 196251191. Saya Noval Rasya dari NIM 1962551. Dan saya Muhammad Fahri Al-Faridi dari NIM 196252226. Oke, selamat menyaksikan. Mungkin next aja kali. Langsung next saya. Oke, pertama saya akan memberikan deskripsi singkat terlebih dahulu tentang Tokopedia. Jadi Tokopedia ini adalah salah satu marketplace terbesar di Indonesia yang menyediakan platform belanja online yang menghubungkan penjual dan pembeli dari berbagai daerah. Melalui aplikasi dan website, Tokopedia telah menawarkan beragam produk, mulai dari kebutuhan sehari-hari, elektronik, hingga layanan digital, dengan fitur pembayaran dan pengiriman yang aman serta mudah digunakan. Kali ini saya akan membahas analisis kesesuaian dari 10 prinsip desain. Yang pertama, visibility of system. Artinya, sistem harus memberikan umpan balik yang jelas dan tepat waktu kepada pengguna mengenai apa yang sedang berlangsung. Di aplikasi Tokopedia sendiri, prinsip ini terlihat pada fitur notifikasi dan transaksi. Misalnya, ketika kita melakukan pembelian, sistem menampilkan status pesanan dalam beberapa tahapan, seperti menunggu konfirmasi, pesanan diproses, sedang dikirim, hingga sampai tujuan. Keunggulan lainnya adalah informasi ini diberikan secara real-time, sehingga pengguna tidak perlu menebak-nebak posisi pesanan. Hal ini sangat penting dalam menciptakan rasa aman dan kepercayaan. Oke, lanjut yang kedua, ada prinsip match between system and the real world. Intinya, desain sistem harus menggunakan bahasa dan pola yang sudah akrab dengan pengguna, bukan istilah teknis yang membingungkan. Di Tokopedia, hal ini terlihat jelas pada tampilan halaman produk. Desainnya mengikuti pola umum e-commerce sehingga mudah dikenali. Informasi penting seperti harga, stok, rating, varian produk, hingga opsi pembelian disusun secara alami dan logis sesuai dengan ekspektasi pengguna saat berbelanja online. Selain itu, penggunaan warna juga membantu komunikasi secara visual. Misalnya, varian yang tersedia ditampilkan dengan warna aktif, sementara yang habis diberi warna abu-abu. Jadi meskipun tanpa penjelasan tambahan, pengguna bisa langsung paham mana yang dipilih dan mana yang tidak. Untuk yang ketiga, ada user control and freedom. Prinsip ini menekankan bahwa pengguna harus merasa bebas mengontrol tindakannya, termasuk saat melakukan kesalahan tanpa merasa terkunci oleh sistem. Contoh di Tokopedia sendiri, kita bisa lihat ketika pengguna menghapus barang dari keranjang. Sistem akan langsung menampilkan notifikasi barang telah dihapus, disertai dengan tombol batalkan. Artinya, pengguna punya kesempatan untuk mengurungkan aksinya jika ternyata salah hapus. Oke, bisa di next aja. Prinsip keempat itu konsistensi dan standar. Prinsip ini menekankan bahwa tampilan dan interaksi harus konsisten agar pengguna tidak bingung. Di Tokopedia, hal ini terlihat jelas pada tampilan katalog produk. Setiap produk selalu ditampilkan dengan format serupa, mulai dari gambar produk di bagian atas, lalu nama produk, dan harga yang jelas, informasi diskon atau promo, rating, jumlah penjualan, serta nama toko ada di bagian bawah. Dengan konsistensi seperti ini, pengguna jadi cepat terbiasa dan mereka tidak perlu mencari-cari di mana letak informasi penting, karena mereka sudah tahu polanya.
Lalu yang kelima itu error prevention, yang dimana berfokus pada pencegahan kesalahan sebelum terjadi, bukan hanya memberikan pesan setelah kesalahan dilakukan. Contoh nyatanya di Tokopedia sendiri saat pengguna ingin membatalkan transaksi. Sistem tidak langsung membatalkan begitu saja, tetapi menampilkan pop-up konfirmasi. Di dalam pop-up ini ada dua pilihan, misalnya kembali untuk membatalkan aksi atau batalkan untuk melanjutkan. Mekanisme ini sangat penting karena terkadang pengguna bisa saja salah klik atau berubah pikiran. Dengan adanya konfirmasi, sistem membantu pencegahan kesalahan fatal, misalnya transaksi yang sudah dibatalkan padahal seharusnya tidak. Ya. Saya lanjut untuk yang ke-6 hingga 10. Yang ke-6, recognition rather than recall. Ini artinya prinsip yang menekankan agar pengguna itu tidak perlu untuk mengingat terlalu banyak, tapi cukup mengenali tampilan yang disediakan. Contohnya pada Tokopedia sendiri dapat terlihat pada bagian lanjut chat, recent search atau yang terakhir dilihat. Lalu juga Tokopedia menyediakan suggestion sesuai dengan barang-barang yang kita lihat sebelumnya. Lalu untuk yang ke-7, flexibility and efficiency of use. Tokopedia juga memerhatikan fleksibilitas dan efisiensi. Contohnya ada fitur like untuk produk dan follow untuk toko, bisa dilihat juga di PPT yang sudah disediakan. Lalu Tokopedia sendiri memiliki filter pencarian produk yang cukup detail. Di situ terlihat ada bisa filter lokasi, layanan Tokopedia, jenis toko, harga, dan sebenarnya ada yang lain seperti contohnya rating dari toko. Boleh next. Yang ke-8, aesthetic and minimalist design. Dari sisi estetika sendiri, kita semua mengetahui Tokopedia sangat konsisten menggunakan warna hijau Tokopedia. Bisa dilihat dari contoh lampiran sebelumnya juga, warna hijaunya tetap konsisten, yang sudah menjadi ciri khas banget. Lalu juga produk yang ditampilkan oleh Tokopedia, visualnya besar dan juga jelas. Bisa dilihat, kita langsung mengetahui foto produk, diskon yang ada pada produk, nama produk, harga, juga tersedia, serta jumlah produk yang sudah terjual. Yang ke-9, help users recognize, diagnose, and recover from errors. Tentunya Tokopedia memberikan bantuan saat terjadi masalah, seperti pada contoh, itu terjadi kesalahan pada server, maka Tokopedia tentu mengeluarkan notis bahwa terjadi kesalahan pada server, juga ketika update, lalu jika ada gangguan. Yang ke-10, yang terakhir, help and documentation. Dari sisi bantuan ini, Tokopedia menyediakan fitur baru yaitu chatbot AI yang dinamain Tanya. Chatbot ini menyediakan tentunya ketika user mempunyai pertanyaan yang cukup simpel, bisa langsung ke chatbot tanpa perlu kontak customer service-nya Tokopedia. Lalu seperti software pada umumnya, Tokopedia juga menyediakan artikel FAQ atau Frequently Asked Questions sesuai topik yang dihadapi. Sekian dari 10 prinsip heuristik. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang user experience. Sebelumnya saya jelasin dulu user experience itu apa. Jadi user experience itu kayak pengalaman kita menggunakan aplikasi ini, kayak aplikasinya bagus lah atau gimana atau enggak. Ya gitulah pokoknya pengalaman kita selama memakai aplikasi ini. Terus saya akan membagikan pengalaman saya sendiri, yaitu navigasinya itu terbilang mudah sih kalau menurut saya.
terus ketepatan saat mencari produk. Nah, salah satu experience saya rasakan itu kemudahan dalam navigasi aplikasi, serta ketepatan serta saat mencari produk. Antar muka atau tampilan home Tokopedia ini udah dirancang dengan menu yang tertata rapi dan ikon yang mudah dipahami, sehingga saya juga dapat dengan cepat menemukan fitur yang dibutuhkan. Fitur pencariannya juga bekerja dengan baik, Kak. Kalau kita cari apa itu bakal muncul yang kita cari, ya sesuai lah pencariannya dengan kata kunci yang kita masukkan gitu. Hal ini membuat proses belanja saya menjadi lebih praktis dan efisien. Dan contohnya itu bisa dilihat di layar ya. Itu tampilan home-nya itu terbilang lengkap lah, banyak opsi-opsinya. Terus pencariannya juga tepat ya. Saya mencari sepatu lari dan hasilnya pun menunjukkan sepatu ya, jadi pencariannya tepat sih. Next. Lalu experience saya yang berikutnya itu adalah proses checkout-nya yang praktis dan sederhana. Proses checkout-nya itu habis kita memilih produk, saya dapat langsung melanjutkan ke tahap pembayaran dengan langkah-langkah yang jelas. Data seperti alamat pengiriman dan metode pembayaran bisa tersimpan otomatis, sehingga tidak perlu diisi ulang setiap kali melakukan transaksi. Hal ini membuat proses belanja menjadi lebih cepat, nyaman, dan efisien, menurut saya ya, terutama bagi pengguna yang sering melakukan pembelian. Nah, contohnya bisa dilihat di gambar, itu udah lengkap, jadi ngisi alamat dulu, terus kalau misal mau tambah barang tuh bisa jadi 2 belinya. Terus ada voucher, ada metode pembayaran. Itu bukan BCA doang, jadi di bawahnya itu masih banyak lah metode pembayaran yang lain. Jadi santai aja. Jadi secara keseluruhan sih menurut saya kemudahan navigasi, ketepatan pencarian produk, serta proses checkout yang sederhana menjadikan pengalaman berbelanja di Tokopedia terasa lancar dan efisien. Tokopedia sudah memberikan pengalaman belanja online yang cukup baik menurut saya. Namun, menurut saya Tokopedia ini masih belum sempurna, karena saya merasa ada beberapa kekurangan sih yang saya lihat-lihat. Karena itu dapat mengurangi kenyamanan bagi beberapa pengguna. Dan itu masuknya ke user experience negatif. Dan itu akan dijelaskan kepada teman saya yang berikutnya. Terima kasih. Baik. Menurut saya, Tokopedia itu sudah memberikan fitur-fitur yang banyak dan berguna. Namun dalam implementasinya ada kasus-kasus khusus di mana kurang berguna, kurang efektif. Pertama, kalau bisa dilihat dari gambar pencarian kan, itu tuh dikasih beberapa pilihan topik-topik atau produk-produk yang sedang booming, sedang naik daun, trending. Ya, sudah saya hilangin semua histori saya kan berarti. Nah, tapi nyatanya pas kita lihat itu di home ya itu apa namanya, rekomendasi produk home itu tetap keluar beberapa barang dan saya ngomong aja ya, rak handuk itu saya tidak pernah cari. Jadi ya pas tiba-tiba keluar itu tuh berikan pertanyaan berat, rak handuk ini datang dari mana? Saya tidak mencari rak handuk selama ini. Jadi bisa dibilang kalau eh, rekomendasi produk yang dikirimkan oleh Tokopedia itu tuh nggak selalu tepat. Kadang dia tuh emang kalau misalkan kamu pengguna jarang menggunakan Tokopedia atau misalkan eh, tiba-tiba mengecek barang-barang tertentu, dia tuh langsung ingat dan itu tidak bisa dihilangkan begitu saja, itu nggak bisa diakses langsung oleh pengguna, sehingga bisa keluar hal-hal seperti ini di home screen kalian. Next, ada juga hal lain, yaitu pelacakan. Fitur pelacakan barang itu sebenarnya sudah hebat banget kan ya. Tapi baru-baru ini saya merasakan adanya kekurangan sesuatu itu. Jadi saya pernah
membeli barang. Pas sampai itu kan saya di kos kan, tempat penyimpanan barangnya itu full gitu, maksudnya kayak ada tempat khusus untuk menerima paket-paket kan, yang di mana nyari paketnya itu nggak langsung terstruktur gitu, tidak ada tempat-tempat khusus buat masing-masing kamar. Itu menjadikan pencarian paket itu sangat berat. Apa jadinya kalau misalkan kita pengguna atau toko itu bisa mengontak kurirnya secara langsung, karena ternyata fitur pelacakan barang itu tidak memberikan nomor kurir kepada baik pengguna maupun penjual. Jadi satu-satunya kontak yang diberikan itu adalah kontak kita sebagai pengguna dan kontak toko kepada kurir, bukan sebaliknya. Jadi dia tidak berlaku dua arah. Sehingga kalau kita misalkan kita perlu mencari tahu sebenarnya paket kita yang di mana, ditaruh di mana, gambarnya seperti apa, itu nggak tahu. Walaupun harusnya emang kurirnya itu ngefoto dulu kan. Dan iya, memang kurirnya itu bisa ngefoto, bisa ngasih tahu pengguna. Nah, tapi dalam experience saya terakhir nih, di foto cuman raknya beserta full paket-paket yang tidak tahu punya siapa. Jadi saya dengan susah payah mencari paket saya. Itu pengalaman yang buruk menurut saya. Ya, jadi bisa dibilang walaupun Tokopedia adalah sebuah perusahaan yang membuat aplikasi sangat berguna, sangat luar biasa dan banyak penggunanya, pastinya menarik, pastinya efektif. Tapi namun nyatanya tidak selalu. Masih selalu ada hal-hal yang bisa di-upgrade dari user experience ini. Terima kasih. Sekian, terima kasih dari analisis user experience negatif saya. Dan maka dari itu sekarang kami sudah selesai menganalisa seluruh sisi dari baik desain maupun analisa user experience dari Tokopedia. Jika ada yang salah atau misalkan kami melakukan kekurangan atau kesalahan, mohon maaf. Terima kasih semuanya.